Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 27 Maret 2022 bertepatan dengan 23 atau 24 di bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Kita lanjutkan daurah di Makassar, di Masjid Ihya'i Sunnah, yang mana pembahasan kita soal jawab tentang permasalahan poligami atau ta'addud az-zaujat. Maka alhamdulillah di pelajaran Ba'dal Fajr telah kita masuki sesi yang pertama dan kita telah menjawab dari beberapa pertanyaan. Dan kita masuk kepada soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini pertanyaannya banyak dan semakna. Ada yang bertanya, bagaimana Ustadz mengetahui bisa adil tidaknya seorang ikhwah jika berpoligami? Karena syarat berpoligami harus adil. Dan begitu pun pertanyaan yang semakna dengan ini. Apa yang diinginkan adil di syarat poligami Ustadz? Seperti di ayat ini, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka soal yang ketiga, barakallahu fikum, tentang permasalahan soal poligami, apa yang disyaratkan di dalam surat An-Nisa di saat Allah mensyariatkan poligami, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka hanya satu istri cukup yang ada pada kalian. Pertanyaan di sini, apa yang diinginkan dengan keadilan di sini? Maka yang diinginkan keadilan di sini, barakallahu fikum, keadilan yang mampu kita melaksanakannya secara zahir. Dari keadilan memberikan sandang, pangan, dan papan, dan menggilir istri-istri kita dengan malam-malamnya secara zahir. Maka ini yang diinginkan dengan al-adl di sini. Sehingga makna adil di sini, jika kamu tidak mampu untuk berbuat adil, kamu mempunyai istri yang satu, kemudian dengan masuk kepada permasalahan poligami yang beribadah kita pada Allah dengan poligami tersebut, maknanya di sini kamu harus adil. Adil dalam membagi rizki, adil dalam membagi pakaian, adil dalam memberikan akomodasi pangan, papan, dan sebagainya. Maka istri yang pertama mempunyai rumah yang jelas agak lebih besar kalau bisa dengan istri yang baru, yang hanya seorang diri, yang perawan, belum punya anak. Maka istri yang pertama mungkin ada 3 kamar karena anaknya juga banyak. Dan istri yang kedua mungkin 1 kamar karena baru hanya dia saja. Dan begitu pun dari pemberian akomodasi makanan dan sandang. Maka untuk biaya kehidupan untuk istri yang pertama jelas lebih besar daripada dari istri yang kedua. Karena dia mempunyai anak-anak yang banyak, maka butuh untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya daripada istri yang pertama yang hanya datang seorang diri, belum mempunyai anak-anak. Maka ini yang diinginkan dengan keadilan yang zahir. Dan begitu pun memberikan
penginapan malamnya untuk yang istri pertama 2 hari, maka istri yang baru pun 2 hari. Atau sepakat 3 hari 3 hari, tidak apa-apa. Namun semakin banyak istri, misalnya 4 istri, kalau 3 hari 3 hari, 4 hari 4 hari, kasihan. Bergilir 16 hari di antara mereka. Maka yang punya istri 4 harus lebih kuat lagi. Misalnya 1 hari 1 hari, berarti setiap hari dia bertempur di medan laga. Maka siapa bilang ta'adud? Ya resikonya harus seperti itu. Maka semakin banyak istrinya, semakin kecil dari malam-malam pembagian, semakin baik. Karena jika dia membagi dari 4 istrinya 4 hari, akan bertemu dengan istri-istrinya yang lain dalam putaran 16 hari. Maka jika banyak istrinya, cukup setiap malam berganti. Karena dengan setiap malam pun bergilir menjadi 4 malam. Bertemu dengan istrinya setiap 4 malam. Dan begitu pun 2 hari tidak apa-apa. Berarti sepekan sekali dia bertemu setiap istri dengan suaminya. Alhasil, ini yang diinginkan dengan al-adl di dalam ayat fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1 saja. Maka pendalilannya banyak di dalam hadis-hadis yang lain, bahwa yang diinginkan di dalam ayat ini fa in lam takun ta'dilu fawahidah, maknanya adalah pembagian adil yang secara zahir kita mampu untuk membaginya. Seperti harta kita mampu untuk membaginya. Maka dalam setiap pekan atau setiap bulan atau terserah bagaimana pembagian rizkinya, maka si istri yang pertama misalnya mempunyai anak yang banyak, diberikan 1 bulan 2 juta, dia dan anak-anaknya. Maka istri mudanya yang hanya sebatang kara sementara, belum ada isinya, maka diberikan uang 500 pun sudah cukup. Karena pembagian inilah yang adil. Maka tidaklah yang diinginkan keadilan itu adalah persamaan. Seperti al-istirokiyun ataupun komunis. Maka kelompok orang-orang komunis, dipikirnya keadilan itu adalah persamaan. Maka mereka mempunyai aturan seperti kami mengingat di Aden ataupun di Yaman. Di zaman sebelum dakwah Syekh Mukbil, dan mereka bercerita kepada kita dari mertua-mertua di sana. Jika ada yang mempunyai rumah susun 3, maka di zaman komunis istirokiyah datang pemerintah. 3 rumah ini diambil oleh pemerintah, kamu 1 tinggal padanya, yang 2 untuk orang-orang yang lain. Itu hak properti saya. Tidak, ini punya pemerintah sekarang. Maka yang mempunyai motor ataupun mobil lebih dari 1 diambil oleh pemerintah. Yang mempunyai lahan-lahan yang banyak, maka diambil, dibagi-bagikan oleh pemerintah kepada orang-orang yang lain yang membutuhkan. Ini bukan keadilan. Maka keadilan bisa jadi jumlah yang lebih banyak dan jumlah yang lebih kecil, namun disesuaikan dengan keadaan. Maka jika istri yang pertama mempunyai anak yang banyak, dan istri yang kedua mempunyai setengah dari istri yang pertama, dan istri yang ketiga mempunyai anak yang 1, dan istri yang keempat belum mempunyai apa-apa, maka tidak diberikan kepada istri yang keempat karena yang paling muda 3 juta, dan istri yang terdahulu yang banyak anak hanya 1,5 juta. Ini salah. Ataupun dengan istirokiyah komunis, bahwa keadilan itu adalah sama rata. Maka untuk istri yang paling muda yang tidak mempunyai anak 1 pun diberi 2 juta, dan istri yang pertama yang banyak anaknya diberi 2 juta. Ini adil apa tidak, bapak-bapak? Hah? Tidak adil. Maka inilah ayat yang diinginkan, fa in lam takun ta'dilu fawahidah, maknanya keadilan and justice for all yang nyata. Dari pembagian malam, dan pembagian harta, dan pembagian
akomodasi dan sebagainya. Maka ini bersumber kepada hadis yang banyak bahwa yang diinginkan keadilan di sini adalah keadilan dari rizki, dari sandang, pangan, papan, dan sedekah al-batiniyah. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, "Fattaqullah fin nisa." Takutlah kalian kepada Allah dari an-nisa, istri-istri kalian. Yang mana disebutkan akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang mana kamu mengambil putri orang ini dari kedua orang tuanya, dari hasil kesepakatan tentang pernikahan, dari akad dan perjanjian bahwa anak saya akan demikian dan demikian dibawa ke rumah yang baru, maka fattaqullah fin nisa, di mana istri kita ini diambil dari pangkuan kedua orang tuanya yang lebih mencintai dari kita pada dasarnya. Namun karena ada kebutuhan dari putri ini, kebutuhan biologis yang tidak bisa kedua orang tuanya membahagiakannya kecuali laki-laki ajnabi, laki-laki yang bukan mahram, maka akhirnya diberikanlah putri kita yang bertahun-tahun dengan kita curahkan kasih sayang ini. Sekarang kau pergi dengan dia. Siapa dia itu? Laki-laki yang tidak dikenal, teman SMP pun bukan, tidak pernah SMS-an, tidak pernah pacaran. Tiba-tiba bapak kita dan ibu kita menyerahkannya kepada orang ini. Maka fattaqullah fin nisa, takutlah kita kepada Allah dari anak-anak putri mereka yang dititipkan kepada kita sebagai istri. Maka kita mengambil dari kedua orang tuanya dalam keadaan aman. Dan begitu pun kita menghalalkan the hymens, payudara, bukan payudara, lembar darahnya dengan kalimatillah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, "Idza ata ahadukum ila ahli falyaqul bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan ma razaqtana." Ini makna bi kalimatillah. Maka fattaqullah bin nisa, hati-hati kalian, takutlah kepada Allah kepada nisa. Maka jika perempuan itu berbuat kesalahan, maka pukullah. Walakin bidarbin ghairi mubarrihin, bukan pukulan yang membuat knockout, bukan jab strike yang membuat dia knockout sampai rahangnya patah atau gegar otak atau hidungnya patah. Diberikan jurus knee ataupun elbow seperti Muay Thai, maka tidak seperti itu. Maka jika kita marah, boleh memukulnya jika dia melaksanakan kesalahan besar. Namun ghairu mubarrihin, bukan pukulan yang membuat knockout ataupun pukulan yang sangat mematikan, tetapi hanya sekedar menakuti ataupun apa sajalah, yang jelas bukan pukulan yang mematikan. Kemudian berkata Nabi Muhammad SAW, "Wa hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan bagi istri-istri kalian itu kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian, sandang, pangan, dan papan, dan juga nafkah al-batiniyah yang dinamakan dengan qaitus ataupun senggama. Kita pilih kalimat-kalimat yang susah biar anak-anak kecil tidak paham. Maka ini kewajiban yang harus dipenuhi sampai Nabi mengatakan fattaqullah bin nisa, takutlah kalian kepada Allah dengan perempuan yang dititipkan kepada kalian. Maka ini yang diinginkan dengan keadilan yang diinginkan di dalam hadis. Dan begitu pun datang, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, diriwayatkan juga oleh Imam Abi Daud dan Imam Al-Hakim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dari Muawiyah Al-Qushairi, "Wahai Rasulullah, apa hak istri atas seorang suami? Antut imaha ida ta'amta wa taksuha ida iktasaita." Maka haknya itu adalah kamu memberi makan dia seperti kamu makan, dan kamu memberikan pakaian kepada dia untuk menutup aurahnya seperti kamu menutup aurah. Maka inilah dari hak seorang istri atas suaminya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Hammad akhbarana Abu Qaz'ah Al-Bahili dari Hakim Ibnu Muawiyah dari bapaknya Muawiyah Al-Qushairi. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat disebutkan oleh Imam Al-Hakim hada isnaduhu sahih, maka dia mendekati sahih karena Hammad di sini Ibnu Salamah yang mana dia saduq hasanul hadis, maka hadis ini hadis yang hasan dan disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari dua hadis yang kami sebutkan tadi, yang diinginkan dengan fa in lam takun ta'dilu fawahidah adalah keadilan yang bersifat zahir. Memberikan harta kepada istri yang pertama yang mempunyai anak yang banyak, berbeda dengan kepada istri yang terakhir yang belum mempunyai anak. Memberikan juga nafkah batiniyah kepada istri yang pertama bergilir 2 hari, 3 hari, maka kepada istri yang terbaru pun sama 2 hari ataupun 3 hari. Ini yang diinginkan dengan pemasalahan dari makna al-ayah fa in lam takun ta'dilu. Maka ini jawaban yang pertama. Yang ketiga, bismillah, kita minum dulu. Masya Allah, excellent, istimewa rasanya. Semoga Allah memberikan rizki yang melimpah bagi saudara kita yang memberikan Nescafe ataupun espresso. Soal yang keempat yang datang dari 2 pertanyaan juga yang maknanya hampir sama, yang datang kepada saya dengan lafaz terus terang, "Wahai Ustadz, saya di saat berpoligami ini saya mempunyai sekarang lebih dari 1 istri. Tapi terus terang Ustaz, istri saya yang pertama best of the best. Maka saya sangat mencintainya dari istri-istri yang baru yang datang kemarin sore, masih kecil dan sebagainya. Maka di sini pertanyaannya, apakah saya berdosa? Tidak bisa adil dalam kecintaan di hati ini. Maka di hati saya, pertanyaannya Ma'ruf yang menulis surat ini, di hati saya mencintai si fulanah lebih dari yang lainnya. Maka apakah ini berdosa karena tidak adil? Padahal di dalam ayat Al-Quran tadi, fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Maka saya condong hatinya kepada istri yang pertama daripada istri-istri yang baru saya nikahi. Apakah berdosa? Itu pertanyaannya tentang berhubungan dengan adil. Maka jawabnya barakallahu fikum, keadilan yang disyaratkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, nikahlah 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada ya seterusnya, hanya 4 saja. Maka setelah dari 4 sudah jangan tamak. Maka di sini, apakah berdosa saya mencintai istri yang pertama lebih dari yang lainnya? Di sini tidak ada hubungannya dengan ayat fa in lam takun ta'dilu fawahidah. Kenapa? Karena permasalahan keadilan yang diinginkan di dalam ayat ini yang zahir, yang bisa dibagi seperti uang, seperti malam-malam giliran, dan seperti harta-harta dan perkara yang zahir.
jika sakit diziarahi meskipun bukan harinya, seperti itu. Perkara yang dohir. Namun perkara love, falling in love, maka bisa jadi seseorang sangat cinta kepada istri yang spesial baginya. Dan ucapan dia, saya lebih mencintai istri yang pertama, maka terus terang ini bukan dia saja dan bukan perkara yang aneh. Karena istri kita yang pertama yang kita dulu masih bujang, baru mengenal perempuan, maka dia pun sama. Seorang gadis yang baru mengenal laki-laki. Maka kecintaan kita berdua, the first love, cinta pertama, yang menyebabkan falling in love di antara kita, saling mencintai, bahkan the blind love, cinta buta di antara kita, cinta gila. Maka kecintaan kita kepada istri yang pertama bisa jadi lebih dari yang lainnya karena ada something special. Perkara yang tidak pernah dilupakan di malam pertama, di saat dia merintih dan menjerit dan lari putar-putar di kamar, yang dia berkata, "Can I catch you?" dan sebagainya. Maka di sini punya kelebihan yang lain. Maka selain itu, istri yang pertama bisa jadi dia yang membantu kehidupan kita. Pertama, seseorang menikah, dia tidak mempunyai kemampuan dari harta, maka dibantu oleh istrinya, apalagi keluarga istrinya rangkayo, maka akhirnya dia bisa membuat suatu sumber rizki yang baik. Maka dia berhutang budi